Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pembuktian oleh kasus. Sebelumnya, kita pernah pelajari mengenai suatu pernyataan, di mana di dalam pernyataan ini terdapat beberapa elemen. Kita katakanlah elemen X. Nah, terkadang berguna juga untuk kita mengamati bahwa X ini memiliki salah satu dari dua atau lebih sifat. Nah, sebuah sifat umum yang mungkin dimiliki X adalah subset tertentu dari suatu himpunan. Jika kita dapat memverifikasi kebenaran pernyataan untuk setiap sifat yang X mungkin miliki, maka kita memiliki yang namanya bukti pernyataan. Bukti pernyataan ini tadi kita dapat membaginya menjadi beberapa bagian yang disebut dengan kasus. Metode inilah yang disebut dengan pembuktian oleh kasus. Nah, terkadang dalam pembuktian oleh kasus ini, kita juga dapat memecah kasus ini menjadi beberapa kasus lagi yang disebut dengan subkasus. Pembuktian oleh kasus akan dijelaskan lebih rinci berikut ini sebagai contoh. Pembuktian untuk setiap N anggota bilangan bulat Rn. Nah, yang perlu kita pahami dalam pembuktian oleh kasus ini adalah sifat-sifat yang terkandung dalam pernyataan itu tadi. Di sini sifatnya adalah bilangan bulat. Nah, sifat-sifat bilangan bulat itu apa aja? Kita dapat mengkategorikannya menjadi dua sifat, sehingga terdapat dua kasus. Yang pertama adalah ketika N bilangan genap, dan kasus kedua ketika N adalah bilangan ganjil. Nah, pembuktian selanjutnya untuk setiap X anggota bilangan real Px. Di sini kami membagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, kasus ketika X sama dengan 0, kasus ketika X kurang dari 0, dan yang ketiga, kasus ketika X lebih besar dari 0. Nah, di sini bagaimana? Apakah boleh X sama dengan 0 nih kita pindahkan di kasus 2 atau di kasus 3? Nah, jawabannya itu boleh, asalkan pembagian kasus ini memuat seluruh sifat dari pernyataan itu. Kebetulan di sini pernyataannya, sifat dari pernyataannya adalah bilangan real. Jadi, boleh X sama dengan 0 yang mau diletakkan di sini atau di sini. Selanjutnya, pembuktian untuk setiap T anggota bilangan asli Kt. Nah, di sini kami membagi menjadi 2 sifat atau 2 kasus, yaitu ketika N sama dengan 1 dan N lebih besar sama dengan 2. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika kita buat kasus pertama itu adalah N lebih besar sama dengan 2, N lebih kecil sama dengan 1, dan kasus keduanya adalah N lebih besar sama dengan 3. Nah, nanti di kasus 1 itu akan dipecah lagi menjadi N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Nah, di sini dalam pembuktian oleh kasus, kita memecah suatu pernyataan itu berdasarkan sifat-sifat, tapi memecahnya itu secara sederhana, sehingga kami memecahkan kasusnya, pernyataan ini tadi dengan 2 kasus, yaitu N sama dengan 1 dan N lebih besar sama dengan 2. Pembuktian seluruh T elemen N, Kt. Yang pertama, kasus 1, N sama dengan 1. Yang kedua, kasus 2, N lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, untuk himpunan S sama dengan Z kurang himpunan 0, coba untuk membuktikan seluruh X, Y, elemen S, P, X, Y. Kasus pertama, X, Y lebih dari 0. Kasus 2, X kurang dari 0. Pada kasus 1, terdapat subkasus 1.1, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Subkasus 1.2, X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Pada subkasus 2 sama halnya seperti subkasus 1, hanya saja berbeda, yaitu X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Subkasus 2.2, X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0. Selanjutnya, jika N elemen Z, maka N kuadrat tambah 3N tambah 5 adalah bilangan bulat ganjil.
Kasus 1, N adalah genap, maka N sama dengan 2X sebagian X elemen Z, sehingga N kuadrat tambah 3N tambah 5 sama dengan 2X kuadrat tambah 3 kali 2X tambah 5. Hasilnya 4X kuadrat tambah 6X tambah 5. Kemudian difaktorkan menjadi 2 kali 2X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kemudian ditambah 1. Karena 2X kuadrat tambah 3X tambah 2 elemen Z, maka N kuadrat tambah 3N tambah 5 adalah ganjil. Kasus 2, N adalah ganjil, maka N sama dengan 2Y tambah 1, Y elemen Z, sehingga N kuadrat tambah 3N tambah 5 sama dengan 2Y tambah 1 dikuadratkan tambah 3 kali 2Y tambah 1 tambah 5, menghasilkan 4Y kuadrat tambah 10Y tambah 9. Kemudian difaktorkan menjadi 2 dikali 2Y kuadrat tambah 5Y tambah 4, kemudian tambah 1. Karena 2Y kuadrat tambah 5Y tambah 4 elemen Z, bilangan bulat N kuadrat tambah 3N tambah 5 adalah ganjil. Paritas. Dua bilangan bulat dikatakan paritas ketika memenuhi salah satu dari dua sifat. Hasil apapun yang mengandung istilah ini kemungkinan akan dibuktikan dengan kasus. Ini contohnya, bilangan bulat X dan Y dikatakan paritas yang sama jika X dan Y keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, ini kan 5 dan 13, maka itu paritas yang sama karena keduanya ganjil. Ini dikatakan berlawanan paritas jika salah satu dari X dan Y itu berbeda nilainya, misalnya X-nya itu genap dan Y-nya ganjil. Ini contohnya 8 dan 11 itu paritas yang berlawanan, karena 8 genap dan 11-nya ganjil. Nah, ini teorema 3.16. Misal X, Y anggota bilangan bulat. Kemudian X dan Y adalah paritas yang sama jika dan hanya jika X plus Y adalah genap. Nah, ini pertama kita mengasumsikan bahwa X dan Y paritas yang sama. Kami mempertimbangkan dua kasus. Kasus pertama, ini X dan Y itu genap. Berarti kalau genap kan X sama dengan 2A dan Y sama dengan 2B. Ketika X plus Y, maka 2A plus 2B. Nah, karena A plus B itu anggota bilangan bulat, maka kan tadi X-nya genap, Y-nya genap. Genap ditambah genap, hasilnya genap. Ini kasus kedua. X dan Y adalah ganjil. Maka kalau ganjil, X sama dengan 2A plus 1 dan Y sama dengan 2B plus 1. Ketika dijumlahkan hasilnya seperti ini. Nah, karena ganjil ditambah ganjil, maka hasilnya genap. Nah, ini untuk converse, asumsikan bahwa X dan Y adalah paritas yang berlawanan. Nah, ini kasus 1. X adalah genap dan Y adalah ganjil. Berarti X-nya sama dengan 2A, Y-nya 2B plus 1. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya seperti ini, maka bilangan bulat X plus Y adalah ganjil. Ini kasus 2. X adalah ganjil dan Y adalah genap. X-nya sama dengan 2A plus 1, Y-nya sama dengan 2B. Buktinya mirip dengan pembuktian kasus sebelumnya dan oleh karena itu dihilangkan. Nah, ini analisis pembuktian. Untuk memberikan bukti kasus ketika X adalah ganjil dan Y adalah genap di teorema 3.16, nah itu ada alternatif ketika berkebalikan dianggap. Nah, misalnya yang tadi itu kan X dan Y itu paritas yang sama. Nah, kita asumsikan bahwa X dan Y itu paritas yang berlawanan. Tanpa kehilangan generalitas, menganggap bahwa X adalah genap dan Y adalah ganjil. Kemudian X sama dengan 2A dan Y sama dengan 2B plus 1. Nah, ketika dijumlahkan seperti ini, nah karena A, B itu anggota bilangan bulat, berarti bilangan bulat X plus Y adalah ganjil. Kemudian, kita akan membahas frasa yang disebut without loss of generality atau artinya tanpa menghilangkan keumuman, yang biasanya disingkat sebagai WOLOG atau WLOG. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan bahwa bukti dari dua situasi merupakan serupa. Jadi, buktinya hanya salah satu yang diperlukan. Terkadang agak subjektif untuk mengatakan bahwa ada dua situasi yang serupa. Misalnya, A dan B adalah elemen bilangan bulat, maka A dikali B genap jika dan hanya jika A adalah genap atau B genap. Nah, di sini karena menggunakan jika dan hanya jika, jadi kita perlu menggunakan pembuktian dari dua arah, sehingga kita memerlukan dua implikasi. Implikasi yang pertama,
jika A genap atau B genap, maka AB genap. Dan implikasi yang kedua, jika AB genap, maka A genap atau B genap. Pada implikasi pertama, kita bisa berasumsi bahwa A genap atau B genap. Jadi, kita memiliki dua bukti kasus. Kasus yang pertama adalah asumsikan A genap, dan yang kedua B genap. Nah, karena dari kasus pertama dan kedua ini adalah serupa, jadi tanpa menghilangkan generalitasnya, kita bisa mengasumsikan salah satu dan menghilangkan yang lainnya. Misalnya kita mengasumsikan bahwa A genap, jadi kita tidak perlu mengasumsikan bahwa B genap. Kemudian untuk implikasi yang kedua, kita akan mulai dengan mengasumsikan bahwa AB genap. Katakanlah AB sama dengan 2K untuk beberapa bilangan bulat K. Tapi, bagaimana kita bisa menyimpulkan informasi apapun tentang A dan B secara individual? Mari kita coba pendekatan lain. Misalnya kita menggunakan bukti dengan kontra positif. Maka kita akan mulai dengan mengasumsikan bahwa tidak terjadi bahwa A genap atau B genap. Ini adalah persis situasi yang tercakup oleh salah satu hukum De Morgan, yaitu negasi dari P atau Q secara logis setara atau biimplikasi dengan negasi P dan negasi Q. Dalam hal ini, kita memiliki P, yaitu A genap, dan Q, B genap. Sehingga negasi dari A genap atau B genap adalah A ganjil dan B ganjil. Kemudian kita masuk pada teorema 3.17. Misalnya A dan B adalah elemen bilangan bulat, maka A dikali B genap jika dan hanya jika A atau B genap. Nah, pembuktian yang pertama, mengasumsikan bahwa A genap atau B genap tanpa menghilangkan generalitasnya. Misalkan saja kita asumsikan A genap, maka A sama dengan 2X, di mana X adalah elemen bilangan bulat. Jadi, A dikali B sama dengan 2X dikali B, sama dengan 2 kali XB. Karena XB merupakan elemen bilangan bulat, maka 2 kali bilangan bulat adalah bilangan genap, sesuai definisi dari bilangan genap. Sehingga AB merupakan bilangan genap. Pembuktian yang kedua, kita membuktikan dengan cara kontraposisi atau kontrapositif. Kita asumsikan bahwa A adalah ganjil dan B ganjil. Maka A sama dengan 2X plus 1 dan B sama dengan 2Y plus 1 untuk X dan Y adalah elemen bilangan bulat. Jadi A dikali B sama dengan 2X plus 1 dikali 2Y plus 1 sama dengan 4XY ditambah 2X ditambah 2Y tambah 1. Kita faktorkan 2 dikali 2XY ditambah X ditambah Y ditambah 1. Karena 2XY ditambah X ditambah Y adalah elemen bilangan bulat, maka 2 kali bilangan bulat merupakan bilangan genap. Sehingga bilangan genap ditambah 1 merupakan bilangan ganjil. Maka AB adalah bilangan ganjil. Berikut contoh pembuktian dengan kasus. Misalkan, X anggota bilangan real. Buktikan bahwa jika mutlak X lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 16. Berdasarkan sifat nilai mutlak, kita dapatkan mutlak X lebih dari 4, yang berarti bahwa X lebih dari 4 atau X kurang dari min 4. Kita bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama, untuk membuktikan X lebih dari 4. Kita misalkan X itu adalah bilangan real yang memenuhi mutlak X lebih dari 4, maka X lebih dari 4, sehingga kita dapatkan X kuadrat lebih dari 4 kuadrat itu sama dengan 16. Untuk kasus kedua, untuk X lebih kurang dari min 4, misal X adalah bilangan real yang memenuhi mutlak X lebih dari 4, maka X kurang dari min 4 atau min X lebih dari 4, sehingga kita dapatkan min X kuadrat lebih dari 4 kuadrat atau X kuadrat lebih dari 16.
Dari kemungkinan-kemungkinan nilai yang kita dapatkan ini, kita tahu bahwa kasus 1 dan kasus 2 itu memenuhi nilai kemungkinan dari X kuadrat lebih dari 16, yang berarti argumen tersebut bernilai benar. Berikut contoh jika n anggota bilangan bulat, maka n kurang dari sama dengan n kuadrat. Untuk n anggota bilangan bulat, bisa kita ambil kemungkinan-kemungkinan nilai untuk n, yaitu n negatif, n sama dengan 0, dan n positif. Pada kasus pertama, nilai n negatif, n kurang dari sama dengan min 1. Mohon maaf, pada slide tertulis n lebih besar sama dengan 0, itu seharusnya n kuadrat lebih besar sama dengan 0. Bisa kita ambil contoh untuk n sama dengan 0. Untuk n kuadrat lebih besar sama dengan 0, bisa kita peroleh 0 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Untuk n sama dengan min 1, pada n kuadrat lebih besar sama dengan 0, kita dapatkan min 1 kuadrat lebih dari 0. Untuk n sama dengan min 2, pada n kuadrat lebih besar sama dengan 0, kita peroleh min 2 kuadrat lebih dari 0. Sehingga ini sesuai dengan pernyataan bahwa n kurang dari sama dengan n kuadrat. Pada kasus pertama ini memenuhi pada pernyataan. Untuk kasus kedua, n sama dengan 0. Untuk n kurang dari sama dengan n kuadrat, kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat. Ini juga sesuai dengan pernyataan n kurang dari sama dengan n kuadrat. Pada kasus ketiga, untuk n positif, kita kalikan kedua ruas dengan n. Kita peroleh n kurang dari sama dengan n kuadrat. Ini juga sesuai dengan pernyataan bahwa n kurang dari sama dengan n kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa n kurang dari sama dengan n kuadrat adalah benar untuk semua kemungkinan nilai-nilai kasus, atau n kurang dari sama dengan n kuadrat bernilai benar untuk semua bilangan bulat. Contoh yang lain, untuk setiap x anggota bilangan bulat, x kuadrat min x adalah bilangan genap. Dari x anggota bilangan bulat, kita bisa bagi menjadi x genap dan x ganjil. Kasus pertama, x adalah genap. Kita dapat tulis x sama dengan 2k. Untuk k anggota bilangan bulat, maka kita substitusi ke dalam x kuadrat min x, kita dapatkan 2k kuadrat min k. Sehingga 2k kuadrat min k termasuk anggota bilangan bulat, maka x kuadrat min x adalah genap. Kasus kedua, kita ambil x adalah ganjil. Kita dapat tuliskan x sama dengan 2k plus 1 untuk k anggota bilangan bulat. Maka kita substitusi ke dalam x kuadrat min x, kita dapatkan 2k kuadrat plus k. Karena 2k kuadrat plus k itu termasuk anggota bilangan bulat, sehingga x kuadrat min x adalah genap. Kita dapatkan untuk kasus pertama dan kasus kedua, semua nilai kemungkinan memenuhi untuk pernyataan yang akan kita buktikan. Jadi terbukti benar bahwa x kuadrat min x adalah bilangan genap. Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.